Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, yang dimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, kemudian menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari itu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi hidup kita beriman kepada Allah adalah taat, adalah menjalankan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa tapi, tanpa nanti. Dan tidak ada alasan-alasan kita untuk menunda-nunda melaksanakan kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Melainkan alasan penundaan-penundaan itu, ketika alasan itu tidak syar'i, maka tentu akan berakibat buruk kepada kita nantinya, terutama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita selaku seorang muslim, siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, apapun profesi kita, berapapun umur kita, kemudian tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kasta yang lebih tinggi dibandingkan kasta yang lainnya. Tidak ada yang paling berhak mengatakan dirinya adalah hamba Allah yang soleh sementara yang lain tidak. Atau tidak ada yang merasa paling tinggi sementara yang lain rendah. Maka semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini contohnya, siapapun kita dan apapun profesi kita, mungkin kita di luar sana, di tempat kerja kita adalah kita seorang atasan. Kita memiliki kedudukan yang penting, yang tinggi. Kita memiliki bawahan dan sebagainya. Tetapi di dalam masjid, semuanya itu tidak ada gunanya. Di dalam masjid semua kita sama. Baik itu atasan di kantor maupun bawahan di kantor, baik itu rakyat jelata maupun pejabat, baik orang yang biasa-biasa saja atau orang yang memiliki pengaruh dan kepentingan di masyarakat, maka semuanya di dalam masjid itu sama. Inilah penampakan ketika Allah menghidupkan kita nanti di yaumul mahsyar. Semua kita sama, baik dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai pada masa umat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibangkitkan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun penampakan yang berbeda. Penampakan itu tergantung tingkat kesolehan kita, tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa takwa kepada Allah ketika hidup di dunia, maka dia akan dinampakkan oleh Allah dengan wajah yang berseri-seri, yang menandakan dia adalah ahli surga. Ketika dia tidak taat kepada Allah, lalai ibadah kepada Allah, bahkan termasuk golongan orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihidupkan oleh Allah dengan bentuk yang sangat menakutkan. Dan itulah para penghuni neraka.